Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa pula yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih serta adik-adik sekalian, suatu kebutuhan yang membuat setiap orang, entah tua, entah muda, entah rambut keriting atau lurus, atau tidak berambut, dan dari bangsa manapun, satu kebutuhan yang membuat sama tidak lain adalah kebutuhan untuk makan. Dan kita semua masing-masing pribadi menyadari diri setiap hari kita makan. Ada yang makan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Pokoknya sesuai kemampuan kita masing-masing. Maka di situ tidak penting apa yang kita makan, karena mungkin dari keluarga kita satu dengan yang lain makanannya beda-beda. Belum lagi soal daerah, soal bangsa, dari mana kita berasal, makanan itu bisa berbeda-beda. Dan dari macam-macam makanan itu saya rasa satu hal yang membuat kita membuat kriteria adalah
makanan itu enak atau tidak enak. Yang tidak enak biasanya tidak dimakan. Maka kemudian orang membuat dua kriteria, makanan ini enak atau enak sekali. Kalau enak katakanlah itu sepiring cukup. Kalau enak sekali 2,5 piring. Karena enak sekali. Dan tentu dengan kita makan setiap hari, bukan karena kita ingin atau bukan karena kita bernafsu untuk makan, tetapi memang tubuh kita membutuhkan untuk itu. Setiap tubuh dari kita yang masih hidup ini butuh untuk makan. Maka makan adalah suatu hal yang tidak pernah membosankan bagi kita. Sementara kalau misalnya ada orang tiap hari ke gereja merasa bosan, tiap hari ngapain ke gereja. Tapi kalau makan, walaupun tiap hari lebih dari 2 kali, tidak pernah ada yang bosan. Selalu orang suka makan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, di mana-mana orang bekerja keras selain untuk mengembangkan talenta, bakat, keterampilan yang dimilikinya, dan mungkin juga untuk pengabdian kepada masyarakat, kepada suatu bangsa, tapi juga salah satu yang tidak bisa disangkal adalah lewat bekerja keras itu kita mendapatkan penghasilan. Dan dari hasil yang kita peroleh, kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Dan salah satunya adalah kebutuhan kita untuk makan dan minum. Sehingga kita selain mempunyai kehidupan yang layak, yang manusiawi, kita juga orang-orang yang sehat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semua makanan ini, semua penghasilan yang kita dapatkan dari kerja keras kita, semuanya itu bisa habis. Tidak ada yang sifatnya kekal di sana. Semua bisa habis. Nah, dalam bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus menyerukan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal. Suatu makanan yang tidak bisa habis. Maka pertanyaan kita adalah, apakah ada makanan yang tidak bisa habis? Nah, saudara-saudara yang terkasih, makanan yang bisa habis tentu itu semua bersifat dunia. Apa yang bisa kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini, dan itu juga merupakan kebutuhan jasmani. Seperti yang terungkap dari bacaan yang pertama tadi, ada mana, ada roti, ada daging dari burung puyuh. Walaupun dikatakan itu dari surga, tapi itu adalah makanan duniawi yang bisa habis. Karena itu sifatnya adalah sementara. Yang namanya makanan bersifat sementara. Nah, makanan yang tidak bisa habis itu bersifat rohani, bersifat spiritual, batinnya. Itu adalah makanan untuk jiwa kita, bukan untuk tubuh kita. Kalau tubuh, makanan kita semakin banyak, kita bisa semakin gemuk, semakin sehat, dan lain sebagainya. Tapi makanan rohani bisa saja itu ada di dalam diri kita yang berbadan kurus, sedang, maupun kita yang berbadan lemah. Hanya masalahnya apakah kita selalu memberikan makanan rohani kepada jiwa kita ini. Dan ini sifatnya bukan hanya untuk saat ini saja, tapi juga untuk kebutuhan yang akan datang. Maka makanan ini dalam bentuk apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan? Pertama-tama tadi Tuhan Yesus meminta makanan rohani pertama-tama adalah kepercayaan. Menjadi orang percaya
Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Hendaklah kami percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kalau kita semakin hari mau menerima makanan rohani ini, yaitu kepercayaan, maka diharapkan dari hari ke hari kita semakin mengenal, kita semakin menghormati Tuhan. Bukan hanya mengenal dan menghormati, tetapi hal itu juga kita semakin mengerti apa yang menjadi ajaran-ajarannya. Bukan hanya mengerti saja, tetapi hal itu juga kita hayati, kita hidupi, kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu kebaikan atau kebenaran yang dilakukan tidak pernah lekang oleh waktu. Misalnya cinta kasih. Kalau kita berbuat kasih, kapanpun yang namanya kasih itu membahagiakan, kasih itu memerdekakan. Dan orang juga akan mengatakan bahwa orang yang hidup saling mengasihi itu adalah baik. Dari masa ke masa orang mengatakan bahwa itu baik. Atau perbuatan baik seperti kita menolong orang lain. Dari waktu ke waktu kalau kita berbuat baik, suka menolong orang lain, itu adalah baik. Nah, inilah buah-buah dari makanan rohani kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Dan karena itu, perbuatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya atau orang yang seolah-olah percaya. Dan apa yang membuat berbeda? Mereka hanya berpikir dan berjuang untuk dirinya sendiri saja, atau orang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya soal makanan. Kalau soal makanan berarti soal yang mengenyangkan perut kita. Nah, orang yang hanya sibuk dengan soal makanan, orang bisa kemudian semau bumi. Lalu muncul istilah orang itu melakukan segala sesuatu seenak perutnya aja. Karena apa? Sudah terbiasa hanya mengikuti kecenderungan-kecenderungan manusiawinya, kecenderungan-kecenderungan duniawinya. Dan ini sungguh berbeda dengan orang-orang yang sungguh percaya. Yang oleh Santo Paulus seperti yang terungkap dalam bacaan yang kedua tadi, mampu meninggalkan manusia lama, manusia yang dikuasai oleh dosa, oleh kecenderungan-kecenderungan daging, lalu memulai kehidupan baru, yaitu dengan membiarkan hidup dibimbing oleh Roh, sehingga orang itu sebagai manusia baru setia akan segala kebaikan dan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, semoga kita sekalian menjadi orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita juga semakin berani memperjuangkan nilai-nilai kehidupan di dalam diri kita, soal kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran semakin menjadi warna di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang semakin hari kita menjadi semakin gemuk, bukan karena badan kita yang gemuk, tapi gemuk secara spiritual. Itu berarti kita diperkaya oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperbarui sekalian iman dan kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang telah Tuhan kita, yang kita dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawatannya, yang kita sengsara dalam pemerintahan Kristus Pilatus, disayapkan Allah dan makanan, yang berketepat dan dia pada hari ketiga yang dari surga Kristus Tuhan Allah Bapa yang
saudara-saudari yang terkasih Kristus